Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita kullama talabta syai'an min amri al-akhirati wa tabaitahu yusira laka wa idza talabta syai'an min amri dunya wa tabaitahu usira alaika fa'lam annaka ala halin hasanati wa idza ra'aita kullama talabta syai'an min amri al-akhirati wa tabaitahu usira alaika wa idza talabta syai'an min amri dunya wa tabaitahu yusira laka fa'anta ala halin qawmihati. Idza ra'aita kullama, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita kullama, apabila kamu melihat setiap kali talabta syai'an min amri akhirati, kamu meminta sesuatu dari urusan akhirat, wa tabaitahu yusira laka, dan mengharapkannya ia dimudahkan untukmu, wa idza aradta syai'an min amri dunya, dan apabila engkau menginginkan sesuatu dari urusan dunia, wa tabaitahu musira alaika, dan mengharapkannya disulitkan atasmu, fa'lam annaka ala halin hasanati, maka ketahuilah sesungguhnya engkau berada dalam keadaan kebaikan. Wa idza ra'aita kullama talabta syai'an min amri akhirati, dan apabila engkau melihat setiap kali engkau meminta akan sesuatu dari urusan akhirat, wa tabaitahu musira, dan mengharapkannya dipersulit alaika atasmu, wa idza talabta syai'an min amri dunya, dan apabila engkau meminta sesuatu dari urusan dunia, wa tabaitahu yusira laka, dan mengharapkannya dipermudah untukmu, fa'anta ala halin qawmihati, maka engkau berada atas keadaan yang buruk. Jadi hadis memberikan akan daripada dalam kehidupan kita dunia ini. Ada kalanya seseorang meminta akan daripada perkara akhirat, kemudian dimudahkan. Tetapi ketika berurusan dengan dunia, itu dipersulit. Kita kalau ibadah mudah, hari bersali mudah, sholat mudah, yang wajib atau sunnah, puasa, menolong orang, membantu orang, bersedekah dan sebagainya, ibadah-ibadah lainnya tidak dipermudah. Tetapi kalau urusan dunia kayaknya sulit. Dagang untungnya tidak seberapa, kadang-kadang nggak balik modal, kerja juga sulit. Pokoknya urusan dunia kayaknya seakan-akan kita ini dipersulit. Kita maunya pengen begini, tapi akhirnya kesono gitu ya, nggak sesuai dengan harapan kita. Maka kata Nabi, fa'lam annaka ala halin hasanati, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu berada dalam keadaan yang kebaikan. Kadang Allah lebih tahu tentang diri kita. Allah lebih tahu tentang keadaan diri. Kadang-kadang orang dimudahkan di dalam dunianya, itu dia lupa untuk
di dalam masalah akhirat ini. Ya, banyak orang yang tadi urusan dunianya dipermudah, tetapi akhiratnya dia abaikan. Maka mungkin Allah sayang sama kita. Akhirnya Allah mudahkan di dalam perkara akhiratnya, tetapi untuk perkara dunianya Allah bersulit. Biar apa? Biar jangan sampai lupa kita tentang akhirat. Jadi keadaan seperti itu adalah keadaan yang baik buat diri kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ini tidak sadar, ya, karena kita ini terlalu apa? Bersangka buruk pada Allah. Ya Allah, saya berusaha mati-matian gagal, tapi tidak ada asal juga. Ada namanya berusaha pada Allah. Padahal Allah punya rencana lain. Ketika kita dipersulit di dalam masalah dunia kita, maka kita lebih fokus untuk ke masalah akhirat, gitu. Nah, kebalikannya, ada orang yang dipermudah dunianya, tapi dipersulit akhiratnya. Masalah dunia, apapun yang diinginkan tercapai. Dia punya pekerjaan sukses, dia punya dagangan sukses untuk besar. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangankan dia melaksanakan sholat bawah, yang wajib. Jangan yang sunat-sunatnya, yang wajib saja banyak dia tinggalkan. Puasanya Ramadan banyak dia tinggalkan. Urusan akhirat berat. Haji begitu juga. Rumahnya samping masjid, rumahnya samping musola, ada warisan di situ. Tetapi dia berat rasanya. Maka kalau seperti itu, fa'an ta'ala halil qobihati, maka engkau berada dalam keadaan yang buruk. Jadi seharusnya lebih berhati-hati lagi kita. Seharusnya bersedih. Kenapa saya kalau di dunia ini mudah banget, tapi kalau masalah akhirat dipersulit. Pada hadis yang sebelumnya, ya, ketika Allah memberikan suatu nikmat kepada hambanya, tetapi dia dalam keadaan maksiat, bahkan dia bukan hanya maksiat, menjadi orang kafir dan dia beriman pada Allah, tetapi kalau urusan dunia dia sukses, lancar, tanpa ada hambatan. Bukan berarti Allah senang sama dia, bukan berarti Allah cinta sama dia, tapi Allah malah sebalikannya, Allah benci sama dia. Itu namanya dalam keadaan istidroj. Iya, diundur-undur supaya apa? Menuju kebinasaan, menuju kehancuran dia. Ketika dia seperti itu keadaannya, kemudian dia mati, beringat, ya Allah saya belum sholat, ya Allah saya belum puasa Ramadan, ya Allah saya belum zakat, ya Allah terus ingat, oh namanya istidroj. Sadarnya ketika dia sudah mati. Maka jangan terlalu bangga ketika kita dibuluskan dengan masalah dunia ini, dalam masalah urusan dunia gitu. Kalau kenikmatan itu ternyata membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi yang harus kita sedihkan adalah di dalam masalah akhirat. Ya, kalau kita dimudahkan di dalam masalah akhirat, bersyukur, alhamdulillah. Karena di dalam riwayat-riwayat tentang orang-orang yang Allah cintai, seperti para nabi, para rasul, mereka banyak di dalam kehidupannya ini mendapatkan kesulitan di dalam masalah ekonominya atau di dalam masalah kehidupan yang lainnya, terutama di dalam masalah dunianya. Maka kalau seperti itu, ya seharusnya. Tetapi mereka kalau untuk urusan akhirat Allah memudah, diperlancar, tidak ada namanya hambatan sama sekali. Nah, maka soal itu kita kalau seandainya kita berada posisi seperti itu, ya maka bersyukur bahwa sebenarnya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah benci, bukan. Ya, untuk masalah dunia mungkin Allah tahu kan itu. Jangan sampai ya seperti apa si Korun, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia dalam keadaan kesulitan,
masalah dunianya, ya dia deket sama pengajian, deket dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia didoakan menjadi orang kaya oleh Nabi Musa, malah kan kebalikan, dia masih semakin menjauh dengan Nabi Musa, menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan semua kewajibannya diabaikan. Kemana dia larinya, dekatnya kepada perkara dunia, sibuk ngurusin dunia, sibuk ngurusin hartanya begini. Nah kalau itu, ya ketika ditagih untuk menegakkan kewajibannya, dia menolak. Ya. Maka itu tandanya orang yang rugi. Ya, artinya itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini bukan patokan. Memang kita disuruh kuat di dalam masalah dunia, ya, disuruh mandiri. Artinya kalau kita mempunyai perkara dunia, maka kita akan mudah tergoda dengan orang kafir di dalam membujuk seseorang untuk mengikuti agama mereka. Banyak gara-gara kemiskinan orang yang beriman menjual agamanya dengan sebungkus takut takmir instan, ya, dengan uang-uang yang tidak seberapa nilainya. Ya. Mereka kenapa? Karena kemiskinan memang. Ya, tapi di dalam kehidupan ini, ya, karena kita sebagai umat iman, makanya ketika kita punya iman, maka kita harus memupuk iman kita ini, ya, dengan ilmu agama, agar dalam kondisi kehidupan kita ini kita paham, oh sebenarnya Allah sayang sama saya, ya, sebenarnya Allah cinta sama saya, meskipun saya di dalam masalah dunianya ini, ya, belum seberapa saya miliki, ya, mungkin Allah akan mempermudah saya untuk bisa masuk ke dalam surganya. Karena semakin banyak kita memiliki dunia, semakin lama juga kita akan diproses, ya, diproses di dalam masalah hisab. Ya, hartamu dari mana, engkau gunakan untuk apa, itu gitu. Semakin dia kaya, semakin lama. Tapi kalau semakin dia miskin, ya, kalau dia soleh, maka dia akan semakin cepat di dalam proses itu semuanya. Target yang cepat selesai, maka Allah akan masukkan dia dalam surganya. Ini kadang masih belum paham di dalam masalah kondisi kehidupan dia, ya, maka memang di dalam keadaan kehidupan kita ini, ya, ada 4. Yang pertama tadi untuk masalah akhirat dimudahkan, tetapi masalah dunia dipersulit. Yang pertama, nah ini masih dalam keadaan yang baik. Yang kedua, untuk masalah akhirat dipermudah, masalah dunia juga dipermudah. Udah kaya, rajin lagi ibadahnya. Udah kaya, soleh lagi. Nah, ya, udah kaya, namanya ibadah bertinggalin. Nah, ini nih, kita suka kan bikin buat juga nih. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, itu enak. Ya, cuman kalau begitu nanti, ya, semuanya begitu, nah, yang namanya kehidupan masih berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, akhirat itu sulit, ya, akhirat itu sulit, tapi dunianya lancar, ya. Akhirat itu sulit, dunia lancar. Yang kedua, dunia yang punya tempat, dunia itu sulit, akhirat juga dipersulit. Nah, yang keempat ketiga, ini perkara yang buruk, ya, perkara yang buruk. Kenapa? Karena akhiratnya dipersulit. Nah, meskipun dunianya diperlancar, tapi kita hidup ini bukan di dunia. Hakikat kita itu adalah akan pulang ke kampung akhirat. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya menemui bangkai anak kambing. Maka kata Nabi, siapa yang mau beli bangkai kambing? Beberapa dinar. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana ada orang yang mau beli bangkai anak kambing. Seandainya kambing itu juga cacat, rumah ada kecil begini. Udah dia bantu sampai ini, tidak ada harganya bangkai ini. Kata Nabi, ya, ini perumpamaan seperti dunia.
dunia di sisi Allah seperti ini, tidak ada harganya. Ya, maka kalian jangan selalu mengikuti perkara dunia saja. Perkara yang tidak ada harganya di sisi Allah kita ikuti. Perkara yang ada harganya di sisi Allah akhirat kenapa kita jauhin? Gitu. Jadi kalau untuk masalah dunia, ya secukupnya kita hidup ini, alhamdulillah bisa makan pagi, siang, malam, bisa tidur, bisa punya tempat berteduh dari hujan kepanasan. Ya kalau kita jalan satu, bersyukur. Artinya kita memang belum bisa mempunyai dunia yang banyak, tetapi untuk menyokong hidup kita terpenuhi, alhamdulillah. Ya, yang penting yang kita utamakan apa? Akhiratnya. Nah, ya. Karena masalah akhirat ini adalah keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kalau kita tidak percaya akhirat, maka perbuatan dunia ini ya semuanya jadi jatuh. Kalau kita percaya akhirat, kita akan pulang ke sana, bahwa di sana itu adalah kita akan kekal abadi. Apa yang mengatakan abadan, ya selama-lamanya. Ya. Maka kita harus mempersiapkan ketika kita pulang ke akhirat. Di akhirat Allah menempatkan dua tempat yang namanya surga dan juga namanya neraka. Allah sudah beritahu tuh dalam Al-Quran atau daripada kisah Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menuju akhirat akan masuk dalam surga di caranya. Kalau untuk menuju ke dalam neraka di caranya. Tuh kasih tahu tuh ya jalannya hingga kita pilih yang mana. Nah ini semua kembali kepada keyakinan kita. Ya maka untuk kehidupan dunia ini ya jangan terlalu dipikirkan. Tetap kita berusaha ya mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Tetapi kalau sudah memang seperti ini, Allah berikan rezeki seperti ini, ya sudah terima, syukuri apa yang Allah sudah berikan. Jangan menjadi apa? Jangan orang yang menjadi berpikir bahwa kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Akhirat itu dengan berbagai upaya, dengan berbagai macam cara, kita akan mencari dunia sebaik-banyaknya. Ketika kita sudah kumpulkan, mati kita. Jadi enak itu, tidak ada enak. Berjam-jam mengumpuli dunia, mati, tinggal dunia semuanya. Tuh, ternyata apa? Lupa bahwa dia pulang ke akhirat. Ketika di akhirat miskin dengan amal soleh, miskin dengan pahala yang memberikan. Nangis di situ, nyesel. Apakah guna? Tidak ada guna. Meskipun nangisnya keluar darah, bahkan kalau seandainya ada perahu di tempat dia itu bisa berlayar, saking banyak darah keluar dari tubuhnya, maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita dikatakan sama Nabi bahwa ya untuk kehidupan kita ini dunia adalah kita sebagai apa? Sebagai jembatan. Ya Nabi ketika itu berteduh di suatu pohon. Kemudian dia mengatakan dunia ada tempat sekedar buat lintasan. Kita tuju yang lebih nilai di dunia di semua adalah akhirat. Maka untuk mencapai semuanya ini di dunia ini kita perbanyak ada kepada amal-amal soleh. Buat kita menuju kampung akhirat. Ya, biar kita nanti dia mau akhirat tidak merasa menyesal. Meskipun orang yang beribadah terus juga ya nyerang besar masih ada. Kenapa saya tidak lebih rajin lagi? Nah, gitu. Apalagi orang yang menjauhi daripada agamanya. Maka ya, kalau kita dalam posisi ini ya kehidupan manusia itu tadi berbeda-beda tuh antara orang tua dan anak itu juga berbeda. Ya maka apapun kondisi kita untuk masalah dunia, maka yang kita perhatikan adalah perkara akhirat. Ya. Jangan sampai dunianya lancar, tetapi akhiratnya dipersulit Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus bilang tadi. Ya. Maka kita bersedih kalau begitu. Betapa harta banyak, tetapi untuk masalah akhirat Allah persulit kita. Itu tanda-tandanya bahwa kita benci Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cinta sama kita akan dipermudah untuk masalah akhirat. Kenapa? Karena ada kata Al-Quran
tentang surga dan neraka. Kalau Allah cinta sama kita, Allah akan taruh kita dalam surga. Dan neraka tadi dengan memperbanyak daripada amal soleh. Kalau Allah benci, berarti Allah ingin masuk kita dalam neraka. Dengan cara apa? Dilupakan dengan akhirat. Akhirat itu apa? Memperbanyak daripada kemaksiatan. Yang akhirat itu Allah berikan dengan daripada dosa. Ini menjadi rujukan yang bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mendapatkan musibah, maka dia syiddatul farah. Apa itu sangat senang? Ya, kenapa? Karena dengan mendapatkan musibah tersebut dia terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia mendapatkan kesejahteraan, artinya kesenangan, kenikmatan dunia, maka dia merasakan khauf wal hazan, ketakutan dan kesedihan. Kenapa? Karena takut lalai. Kalau kita terlalu banyak menikmati nikmat dunia, terlalai itu namanya lupa ini lupa itu. Ya. Kenapa? Karena sibuk dengan perkara dunia. Ya, jadi kalau kita melihat ukuran dunia, jangan dengan mahal, mahal kita jangan. Ya, karena kalau kita ukurannya apa? Sesuai apa yang kita lihat, tetapi hakikatnya kita belum tahu. Ya, maka kalau kita ingin mengukur dunia, ya harusnya dengan cara pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu untuk memberikan nikmat kepada orang yang Yahudi. Malaikat tersebut mengatakan semoga Allah merahmatinya. Yang satu lagi malaikat kemudian untuk memberikan bala atau musibah kepada orang yang ahli ibadah. Apakah Allah cinta kepada orang Yahudi atau sebaliknya kepada orang yang ahli ibadah? Ya, meskipun secara zahir orang yang memberikan nikmat, tetapi Allah benci orang tersebut. Nah, kebalikannya orang ahli ibadah meskipun secara zahir dia terlihat kasihan kena musibah, tetapi hakikatnya Allah sedang mengangkat derajatnya. Artinya apa? Allah cinta kepada orang tersebut. Ya, maka kalau kita berada di posisi seandainya dunia kurang lancar, maka suruh sabar. Yang penting akhiratnya dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, kalau dulu lancar tapi akhirat sulit, ya ini kita harus banyak-banyak menangis. Oh, kenapa saya mudah sekali meninggalkan sholat, mudah sekali meninggalkan ibadah-ibadah lainnya, bahkan maksiat dipermudah. Ya. Jadi ini yang harus kita menjadikan perhatian dari banyak lagi. Ya. Jadi ada seorang mengatakan kullu nikmatin la taqrabu min Allah fa huwa al-baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah musibah. Musibah itu jadinya. Ya. Wa man wasa'a alaihi fid dunya malam yang lalu anau makruhi, dan yang dimuaskan atasan dalam dunia, dia tidak mengetahui bahwa di dunia adalah dibenci, wa makruhun, dan dia tertipu. Oh ya, jadi jangan jangan mengatakan si fulan hartanya banyak. Nah, berarti dia orang yang beruntung, berarti dia orang yang sukses. Sukses itu bukan masalah dunianya, tapi bagaimana kita nanti pulang ke akhiratnya. Kira-kira Allah itu nggak kita? Allah mau nggak memberikan rahmat kepada kita nanti ketika di akhirat? Maka itu ukuran daripada sukses, ada daripada keberuntungan seseorang. Tetapi kalau dia di dunianya, ya alhamdulillah, jadi hartanya lancar, tetapi masalah akhiratnya tidak kalah lancarnya juga. Nah ini orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ya. Ini semua gambaran kehidupan kita sudah diberikan contoh kepada nabi itu. Ada nabi yang kaya memang, yang kaya begitu luas kekuasaannya seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini kaya bapak ini Nabi Rasul, dua-duanya raja, punya kekuasaan yang luar biasa. Artinya orang kaya tapi soleh. Ada dua nabi yang miskin, ada dua nabi miskin, ada dua nabi yang
kekuasaan kepada kaumnya, sampai-sampai dia dikejar-kejar ingin bunuh Nabi Yahya dan Zakaria. Di kehidupan terakhirnya dia dibunuh oleh kaum sendiri. Nah, gara-gara tidak mau menerima ajakan Nabi Zakaria dan Yahya. Ayah anak juga, ayah anak sama. Makanya Nabi Muhammad ketika ditawari oleh Malaikat Jibril bahwa maukah gunung Uhud aku jadikan sebagai emas, Nabi Muhammad maukah? Bukan dunia tujuan saja, tetapi akhirat. Nabi Muhammad bisa kalau ingin mempunyai kerajaan, istana-istana yang begitu megah, tapi dia nggak mau. Karena dia tahu akan daripada hakikat itu bagaimana. Apalagi dia sudah pernah diundang Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Dia melihat ada orang yang memberikan nikmat dalam surga. Nikmatnya luar biasa. Ada orang diberikan siksaan dalam neraka. Betapa pedihnya dalam neraka. Maka dia tahu betapa nungguin apa tujuannya, tetapi Allah menggaris bawah kita. Tetapi akhiratnya dikesampingkan, dilupakan, dilalaikan. Betapa itu semuanya? Semuanya ditinggalkan. Ya. Yang kita bawa adalah semuanya adalah amal-amal saleh. Ya, kalau bisa kita punya harta, kita gunakan untuk menggapai dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Kita punya harta, datang zakat malnya, kita keluarkan zakat malnya. Selesai zakat mal, kita gunakan untuk saudara sunah-sunahnya, anak-anak yatim atau fakir miskin, dan berikan itu sebagai harta kita buat mereka. Jangan kita menikmati sendiri saja. Karena kalau kita ingat seperti itu, berarti apa? Berarti kita masih disayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipermudah di dalam masalah akhirat kita. Ini nikmat yang memberikan. Ya. Dan ini kan mengatakan bahwa ya, ketika hidup di dunia ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, jangan bersedih hati, gitu maksudnya ya, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena kalau bersedih hati musuh di dalam masalah akhirat. Kalau masalah dunia, nah ini jangan terlibat. Bahkan dalam sendiri saja, Pak, ingin digolongkan menjadi orang-orang miskin. Ya, ini kenapa? Karena orang miskin ya akan kurang daripada hisabnya nanti di akhirat. Tidak sama dengan orang lain. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, dipermudah sebab urusan dunia itu akan mempermudah syahwat kita mengikutinya. Kita tak yang mengikuti syahwat. Wa ala laisa min alam khair, itu bukan tanda kebaikan. Jadi kalau nikmat Allah itu pada kita, ternyata kita lebih condong untuk memuaskan daripada orang kita, syahwat kita, nah maka nikmat tersebut bukan tanda kebaikan buat kita. Ya. Jadi ya, meskipun kita bukan nikmat seperti ini, tetapi kita dimudahkan akan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu namanya nikmat yang menjadi kebaikan buat kita. Ya, Allah